berbagai problem yang dihadapi perempuan desa, mulai sosial ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesempatan kerja, sebagian besar bermula dari ketidakadilan, peminggiran, bahkan marginalisasi karena peran gendernya. Sekaligus resolusi ini harus menjadi momentum pembebasan perempuan desa, setidaknya dari 2 tingkat marginalisasi. Pertama, marginalisasi desa sebagai tempat tinggal yang justru tertinggal ketimbang kota. Kedua, marginalisasi posisi perempuan dibandingkan laki-laki yang kebetulan bertempat tinggal di wilayah marginal desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berkehendak memutus marginalisasi desa melalui asas rekognisi dan subsidiaritas. Rekognisi negara diterjemahkan menjadi pemberian kode wilayah desa secara resmi dan menjadi basis penyaluran dana desa. Saat ini terdapat 74.961 desa, dan sepanjang tahun 2015 sampai 2022 telah disalurkan sebesar 468 triliun rupiah dana desa. Efeknya, APBDes seantero Nusantara meningkat dari 52 triliun menjadi 108 triliun rupiah. Pemanfaatan dana desa, kebijakan alokasi APBDes diatur sendiri oleh desa. Undang-undang desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan memberikan kewenangan sangat besar bagi desa untuk mengurus urusan masyarakat yang kita kenal dengan istilah self-governing community. Undang-undang desa menegaskan prinsip kesetaraan dan keadilan, sehingga pembangunan desa mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat, no one left behind. Tidak boleh ada yang terlewatkan dalam pembangunan desa. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan gender warga desa. Tidak boleh ada marginalisasi perempuan di desa. Perempuan desa, hadirin yang berbahagia. Guna menguatkan perempuan desa dalam peran dan keterlibatannya dalam pembangunan desa, sekaligus melawan marginalisasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menerbitkan kebijakan-kebijakan pembangunan desa berbasis gender. Yang utama adalah Permendesa PDTT nomor 21 tahun 2020 yang menjadikan SDGs desa sebagai arah kebijakan pembangunan desa. SDGs desa memiliki 18 tujuan dengan 222 indikator, melingkupi aspek kewargaan, kewilayahan desa, serta kelembagaan desa. 18 SDGs desa tersebut adalah desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa, desa layak air bersih dan sanitasi, desa berenergi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi desa merata, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, desa tanpa kesenjangan, kawasan pemukiman desa aman dan nyaman, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, desa tanggap perubahan iklim, desa peduli lingkungan laut, desa peduli lingkungan darat, desa damai berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa, dan yang ke-18, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. SDGs desa diletakkan pada konteks budaya desa-desa di Indonesia. Untuk itu, secara khusus ditambahkan SDGs desa tujuan ke-18, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Tujuan ini menunjukkan kekhasan pembangunan desa di Indonesia, memastikan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional tetap dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Desa memajukan kebudayaan dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara
dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Demikian pula, desa memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya bangsa. Secara khusus, posisi dan peran penting perempuan dinyatakan dalam SDGs Desa tujuan kelima, keterlibatan perempuan desa. SDGs Desa tujuan kelima mengharuskan desa menyusun peraturan desa tentang pembangunan responsif gender dan pemberdayaan perempuan desa. Indikator keberhasilan pembangunan harus terpilah gender baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, maupun politik desa. Tujuannya untuk memudahkan pembangunan agar fokus terhadap perempuan. Diwajibkan pula desa melindungi perempuan dari berbagai jenis kekerasan, bahkan harus siap memberikan bantuan hukum bagi perempuan desa. Perempuan desa, hadirin yang berbahagia,